Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan ya untuk yang merayakannya. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan untuk bisa menunaikannya. Oke, kembali lagi ke channel saya, channelnya Ilham Mukhlisin, dosen kalian. Kita akan membahas tentang pertanian organik. Kita hari ini akan membahas bagaimana sih regulasinya secara umum, khususnya tentang kegiatan persertifikasian dalam pertanian organik. Yuk kita mulai. Oke, daftar isinya seperti ini. Manfaat pertanian organik sampai dengan step by step pertanian organik dari inisiasi sertifikasi hingga pelabelan. Oke, pertama kita bahas dulu apa sih manfaat pertanian organik ya. Kita review ulang apa aja yang sudah kalian dapat selama ini. Oke, secara garis besar, pertanian organik itu bermanfaat bagi lingkungan, sosial, maupun perekonomian. Secara sosial, dia misalkan secara realnya ya, dia bisa meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah rural, seperti daerah pedesaan gitu. Menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan gitu. Dan kalau khusus untuk pertanian organik ya, secara paling kelihatan itu adalah peningkatan perlindungan hak-hak konsumen gitu. Nah, kalau manfaatnya di perekonomian begini, pertanian organik itu identik dengan sesuatu yang dijual dengan harga tinggi ya. Jadi misalkan petani bisa memproduksi sesuatu yang mana nilai jualnya itu tinggi gitu, otomatis kan kesejahteraannya meningkat ya. Kesejahteraan meningkat dari petani tersebut pada akhirnya diakumulasi akan meningkatkan perekonomian suatu negara gitu. Jalan berpikirnya seperti itu. Oke, kita membahas tentang pertanian organik ya, pasarnya seperti apa gitu ya. Kalau pasar terbesar itu setidaknya itu adalah negara-negara maju ya, seperti negara-negara di Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat ya, Jepang, dan negara-negara di Uni Eropa ya. Itu berdasarkan FAO ya. Nilai pasarnya sekitar 20 miliar dolar itu. Berapa kalau dirupiahkan? Banyak yang jelas ya. Oke. Untuk US dollar gitu, kalau di itunya untuk tahun 2012-nya itu sekitar 70 US dollar ya, miliar. Nah, semoga jelas, ini adalah gambar yang menjelaskan intinya tuh bagaimana pertanian organik itu berkembang secara rapid atau secara cepat gitu ya. Mungkin di sini kita bisa lihat itu ada di bagian kanan itu ya, ada top 3 countries, 3 pasar terbesar ya pertanian organik itu ada Amerika Serikat 38,9 miliar euro ya. Oke. Lalu ada juga Jerman itu 9,5 miliar euro ya. Lalu ada disusul oleh Prancis 6,7 miliar euro ya. Lalu di situ juga ada data, ada 3 negara, itu bagian kiri, bagian paling bawah itu ya. Itu 3 negara dengan luasan lahan pertanian organik paling besar. Ternyata yang terbesar itu adalah negara tetangga kita, itu Australia. Dia punya lahan 27 juta hektar gitu. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita slide berikutnya ya, oke. Nah, kalau ini masih sama datanya, menceritakan tentang bagaimana sih cepatnya pertumbuhan pertanian organik di dunia itu. Ini pada tahun 2014 data didapatkan dari IFOAM. IFOAM itu adalah organisasi internasional ya, non-profit ya. Dia berfokus pada pengembangan dunia pertanian organik di dunia gitu kan. Dia tidak hanya organisasi yang
beranggotakan, misalnya dia punya anggota-anggota, terus dia mempekerjakan beberapa ahli gitu. Tapi lebih dari itu, organisasi ini merupakan organisasi non pemerintah yang dia bisa membuat regulasi gitu. Maksudnya membuat panduan bagaimana sih pertanian organik itu seharusnya gitu. Jadi dia membuat guideline ya ke dunia internasional bagaimana pertanian organik itu sebaiknya gitu. Ini dari IFOAM ya. Kalian bisa googling. Oke. Menurut data dari IFOAM ya, India itu memiliki jumlah paling banyak produser pertanian organik ya. Maksudnya petani-petani organik paling banyak itu ada di India gitu. Itu jumlahnya menurut data IFOAM tahun 2014 itu ada 650.000 petani. Kalau untuk Australia itu dia memiliki lahan pertanian organik paling luas. Dia 17,2 juta hektar. Di sebelahnya lagi yang gambar yang paling tengah itu, Kepulauan Falkland, Malvinas ya, itu memiliki persentasi lahan pertanian organik paling luas. Dia negaranya kepulauan kecil, tapi dia menggunakan 36%, lebih dari 36% areal lahannya ya, tanahnya untuk pertanian organik. Ada yang menarik di sini, artinya apa ya? Untuk negara-negara seperti ini, dia pertanian organik itu begitu menjanjikan ya. Dia tahu ini bisa meningkatkan devisa dia gitu. Jadi daripada dia menanam secara konvensional, mungkin hasilnya juga tidak seberapa ya dengan lahan mereka yang terbatas. Tapi dari situ mereka memanfaatkan pertanian organik ini gitu untuk meningkatkan nilai jualnya gitu. Lalu di sebelah dari Malvinas itu ada Amerika ya. Jadi pasar paling besar untuk pertanian organik itu artinya konsumen paling banyak itu adalah orang-orang Amerika gitu ya. 24.347 miliar atau 24 miliar euro ya. Coba kalau dirupiahkan berapa itu? Lalu untuk negara yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk membeli produk organik itu per kapitanya sampai 210 euro dia menghabiskan uang sebanyak itu per tahunnya untuk membeli produk organik itu adalah orang-orang Swiss ya situ ya. Lalu di situ juga yang paling bawah itu ada dua kalimat di situ menjelaskan, tahukah kamu gitu, we now have 78 million hectares of organic land compared to 63 million in the year of 2006. Artinya apa? Sekarang kita punya 78 juta hektar ya lahan pertanian organik, yang pada tahun 2006 lalu itu hanya sekitar 63 juta. Artinya ada peningkatan ya, peningkatan banyak sekali dari 63 juta menjadi 78 juta hektar gitu secara global gitu kan. Yang tadinya itu kalimat keduanya, yang tadinya itu hanya 86 negara gitu yang ada tanda-tanda dia mengembangkan pertanian organik di tahun 2000, tapi di tahun 2014 sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya ya, bahkan lebih. Itu dari 86 negara sekarang menjadi 170 negara. Nah, dari data-data yang saya sajikan ini artinya apa? Dunia itu sangat-sangat menghargai pertanian organik ya. Artinya pasar peluang ekonominya tuh sangat tinggi gitu. Sayang sekali kalau kita negara yang dianugerahi potensi untuk pertanian organik ini tidak ikut ambil tidak ambil bagian gitu dalam persaingan pertanian organik ini ya. Sayang sekali. Kalian salah satunya mungkin bisa menjadi pionir ya. Amin. Ini sama, kalian bisa baca di PPT-nya ya, kira-kira ini pemaparannya ya. Nah, bagaimana sih pertanian organik itu diatur? Oke. Nah, sistem penjaminan organik ya, Organic Guarantee System, oke. Ada elemen-elemennya ya. Pertama itu panduan teknis ya, istilahnya undang-undangnya gitu atau ayat-ayat sucinya gitu ya. Setelah itu ada legislasinya ya, pembuatan undang-undangnya, inspeksi, sertifikasi dan lain sebagainya. Oke, akan dijelaskan mungkin di slide berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, secara global, jadi perundang-undangan
pertanian organik itu kita lihat paling atas tuh WTO ya, World Trade Organization itu. Jadi World Trade Organization itu dia meminta ya kepada badan-badan dunia itu tolong dibuat standarisasi untuk pertanian organik. Karena apa? Masyarakat ingin membeli, kan kaitannya dengan perdagangan ya. Mereka ingin membeli sesuatu yang benar-benar bersifat organik gitu ya. Tapi pertama-tama harus disusun undang-undangnya atau guideline-nya itu di dunia internasional dulu. Baru kemudian negara-negara yang bisa memproduksi pertanian organik itu mulai bisa mengikuti dari undang-undang yang diterapkan dari pemerintahan dunia itu. WTO, FAO ya, anak cabangnya dari PBB ya. Oke. Di situ yang di bawah WTO itu ya, dia meminta kepada PBB, lalu PBB menginstruksikan kepada FAO ya. Apa FAO? Ayo. Oke, FAO lalu dia memproduksi namanya undang-undangnya itu disebutnya tuh Codex ya, Codex Alimentarius. Kalian bisa buka di Google apa sih Codex Alimentarius itu ya. Itu untuk badan resmi PBB-nya ya, oke ya. Tapi badan swasta juga ternyata di luar pemerintahan atau badan PBB, dia ada organisasi yang bisa membuat regulasi yang setara dengan yang dikeluarkan oleh FAO. Kalau kalian lihat itu di samping FAO itu ada ISO ya, oke, ada ISO. Di sebelah lagi ada IFOAM. Di slide sebelumnya saya menyinggung tentang IFOAM ya. Nah, IFOAM ini saking hebatnya dia bisa membuat guideline yang istilahnya sama powerfulnya dengan FAO gitu. Nah, antara FAO dan IFOAM ini peraturan-peraturan mereka atau rancangan-rancangan undang-undang mereka ini ya, pada akhirnya itu diadaptasi oleh berbagai negara di dunia gitu kan. Contohnya mungkin di Indonesia ya, mungkin Indonesia menggunakan FAO ya, pakai Codex Alimentarius, tapi mungkin saja dia juga menggunakan beberapa mengadaptasi dari IFOAM gitu. Nah, setelah itu apa Pak? Mau menjelaskan apa di sini? Oke. Jadi begini, setelah FAO itu merilis Codex Alimentarius, negara-negara yang ingin menerapkan pertanian organik, dia nanti membentuk yang namanya Badan Standar Nasional ya. Badan Standar Nasional yang nantinya dia mengurus bagaimana mengakreditasi lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan izin sertifikasi yang nantinya bisa dipakai oleh petani atau produser pertanian organik. Nah, itu di bawah FAO, misalkan di Indonesia ada Badan Standar Nasional sendiri. Kemudian nanti Badan Standar Nasional tersebut dia membentuk badan akreditasi ya, yang khusus untuk menangani pertanian organik. Nanti dari situ dia akan mengatur bagaimana adanya LSO gitu. Nanti kita akan bahas apa tuh LSO ya. Nantinya LSO itu adalah badan yang berhak mengeluarkan kayak istilah ijazah ya atau sertifikat untuk mensertifikasi produk yang dihasilkan petani ataupun produser gitu. Oke, gimana? Jelas ya? Kalau nggak jelas silakan WA saya ya, oke. Nah, secara simpel mungkin bisa disederhanakan seperti ini ya. Oke. Jadi kita punya yang namanya Badan Standarisasi Nasional ya, atau disingkat BSN. Ini dia langsung dibawahi oleh Presiden ya, Presiden Republik Indonesia. Dia fungsinya untuk mengakreditasi ya badan-badan yang nantinya akan mengakreditasi lembaga-lembaga sertifikasi organik gitu. Jadi simpelnya seperti ini, Badan Standarisasi Nasional dia membawahi Komite Akreditasi Nasional. Lalu Komite Akreditasi Nasional nanti dia akan mengakreditasi LSO, Lembaga Sertifikasi Organik. Nah, kalau kalian sering dengar istilah SNI, nah ini adalah produk-produk dari Komite Akreditasi Nasional. Misalkan helm yang ber-SNI gitu kan. Atau nanti ada produk kita lihat poin nomor 8, Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan SNI. Lalu ada Hazard Analysis Critical Control. Poin HACCP itu poin ketiga. Nah,
Salah satunya produk dari KAN ini adalah dia SNI yang mengatur tentang sertifikasi pertanian organik. Kita lihat di poin yang nomor 10 itu. Nah, itu dia. Nah, jadi dia bagaimana mensertifikasi lembaga yang nantinya mensertifikasi gitu ya, mengakreditasi lembaga yang akan mengeluarkan izin sertifikasi yang dilakukan petani ataupun produser organik ya. Jadi simpelnya kayak mana nih? Misal gini ya. Jadi misalkan saya seorang petani, saya ingin produk saya itu mendapatkan sertifikasi produk yang organik gitu. Lalu kemana saya harus meminta untuk disertifikasi? Maka saya akan meminta ke namanya lembaga sertifikasi organik ya, atau LSO ya, atau sering juga disebut lembaga sertifikasi pertanian organik LSO. Nah, LSO ini layak atau tidaknya dia menjadi seorang LSO gitu, dia itu perlu diakreditasi sama badan yang namanya Komite Akreditasi Nasional. Nah, Komite Akreditasi Nasional ini dia diatur atau diawasi oleh Badan Standarisasi Nasional. Kira-kira seperti itu ya. Kita mau mensertifikasi berarti kita request prosesnya itu, kita minta proses pensertifikasiannya kita minta ke LSO. LSO itu harus mendapatkan izin atau terakreditasi oleh KAN. Kira-kira seperti itu ya. Paham ya? Lalu. Oke. Ini seperti ini, sama saja, cuma penjabarannya ya. Ada KAN, lalu dia membawahi LSO, lalu LSO nanti mensertifikasi petani ataupun produser ya. Nantinya si petani atau produser itu produknya adalah produk yang bersertifikat atau ber-SNI. Nah, peredaran dari produk organik ini, bagaimana dia labelnya, apa benar atau tidak, perizinan segala macamnya itu nanti ada badan sendiri yang mengawasi ya gitu, kayak inspektoratnya gitu ya. Itu kita lihat itu di box yang warna orange, itu adalah OKPO ya, OKPO ya, Otoritas Kompeten Pangan Organik. Istilahnya, kalau istilahnya itu apa ya, KPK-nya gitu, KPK-nya produk organik gitu ya. Kira-kira seperti polisinya ya. Oke. Paham ya? Ada dua orang penting. Apa dia bilang? Pak Menhan mudik. Waduh, mudik. Enaknya udah pulang kampung ya. Oke, mudik. Oke. Apa kata Pak Menhan? Belum dulu Pak, demi stabilitas negara. Oke ya, demi stabilitas negara ya, kita harus tetap menjaga social distancingnya, physical distancingnya ya, jaga terus kesehatan kita agar kondisi negara kita segera membaik ya, sehingga kita bisa kuliah lagi normal, terus kita juga bisa, orang-orang tua kita bisa mencari nafkah dengan sedia kala. Oke ya, keep physical distancing. Oke, kita masuk ke subtopik berikutnya ya, atau lanjutannya ya. Oke, cepat sekali. Oke, tentang pertanian organik. Itu ada Mr. Krabs di situ, si raja duit, rajanya uang, dibikin di bottom. Oke. Dia mau mengajarkan kita apa sih prinsip mencari uang di pertanian organik itu ya. Oke. Dia bilang seperti ini. Pertanian organik itu bukan berapa banyak berat yang bisa dihasilkan perlahan misalkan ya, tapi lihat berapa banyak uang yang bisa dihasilkan per hektarnya atau perluasan lahannya. Maksud dia seperti ini ya, misalkan saya punya lahan 1 hektar ya, lahan jagung ya, saya budidayakan secara konvensional, katakanlah menghasilkan 10 ton ya, 10 ton per hektar. Dengan harga jual tertentu, dengan harga jual yang biasa secara konvensional, dari 10 ton itu saya hanya mendapatkan katakanlah 30 juta rupiah, misalkan seperti itu ya. Tapi misalkan saya menjualnya sebagai produk organik, walaupun dalam 1 hektar itu ternyata saya mendapatkan berat atau jumlah panennya itu tidak sebanyak yang konvensional, tapi saya menjualnya sebagai produk organik dan harganya mahal, ternyata bisa lebih dari 30 juta gitu loh. Bisa mungkin 50 juta atau lebih dari itu.
Nah, artinya apa? Bisa jadi produk organik ini yang dihasilkan secara organik ini mungkin produktivitasnya tuh bisa lebih rendah dari konvensional. Tapi dia akan bisa diimbangi dengan nilai jualnya yang tinggi gitu kan. Bahkan tidak hanya imbang, bisa lebih profit dibandingkan produk yang konvensional. Jadi jangan tertipu dengan produktivitas pertanian organik ya, tapi lihat harga jualnya. Oke, pasar pertanian organik semakin meningkat. Iya, seperti kita bahas tadi ya, kita lihat data-datanya, pertanian organik itu semakin meningkat. Kok bisa sih Pak, pertanian organik itu bisa meningkat tuh kayak mana? Nah, jadi seiring bertambahnya usia planet ini ya, planet ini semakin kacau, banyak polusi, banyak penyakit ya. Jadi manusia itu semakin sadar akan lingkungan dan kesehatannya ya. Jadi dia pengen makan tuh lebih sehat ya, dia nggak mau sakit atau gimana, gaya hidup sehat lah istilahnya ya. Tapi orang-orang ini pengen yakin gitu kalau yang mereka makan tuh benar-benar sehat, benar-benar organik ya, bebas dari pestisida, kimia seperti itu, residu-residu berbahaya gitu. Jadi dia ingin produk yang dibeli itu benar-benar terjamin gitu. Terus bagaimana menjaminnya gitu kan? Menjaminnya itu ya dengan cara sertifikasi gitu. Jadi dengan ada sertifikatnya gitu. Dengan kata lain, produk itu sudah terjamin gitu. Dia adalah produk yang organik, yang bebas dari bahan-bahan berbahaya gitu. Pengertian dari sertifikasi organik ya, oke. Suatu usaha untuk menginspeksi lahan dan metode-metode budidaya yang dilakukan petani guna memastikan lahan dan metode tersebut sesuai dengan peraturan pertanian organik yang berlaku. Kira-kira definisinya seperti itu ya. Nah, lalu manfaatnya untuk konsumen itu apa sih sebenarnya? Oke ya. Pertama, setidaknya konsumen itu tidak bingung ya. Terus dia percaya kalau produknya itu adalah produk yang aman gitu, alias organik gitu. Jadi menghindari kebingungan dan membangun kepercayaan konsumen. Lalu kedua itu misalkan ya, saya seorang petani organik ataupun suatu perusahaan besar, saya pemilik perusahaan besar organik gitu ya. Maka untuk saya bisa menjual, bahkan nantinya saya ingin ekspor katakanlah ke luar negeri ya, istilahnya tuh ekspansi pasar ya, maka saya membutuhkan yang namanya sertifikasi ini. Jadi untuk bisa aman dijual dan konsumen itu semakin percaya sehingga nanti akan meningkatkan penjualan dari produk organik kita gitu. Jadi meningkatkan kepercayaan konsumen juga memfasilitasi perdagangan guna ekspansi pasar. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Manfaat bagi si konsumen ataupun manfaat bagi si produsennya. Oke. Ini juga tercantum dalam FAO ya. Jadi manfaat dari sertifikasi organik itu tidak lain adalah untuk penjaminan produk ya, juga untuk harmonisasi standar gitu. Jadi bayangkan misalkan beda standar antar negara mungkin akan berbeda ya. Bagi dia mungkin perlakuan tertentu dianggap organik, tapi belum tentu di negara lain itu menjadi sesuatu yang organik gitu ya. Dan nantinya ada sinkronisasi antara negara-negara produsen sehingga nanti dia untuk perjanjian dagangnya akan semakin mudah gitu. Untuk simpelnya untuk menyamakan persepsi antar negara produsen yang nantinya mereka akan memiliki standar yang sama ketika terjadi perdagangan. Kira-kira seperti itu. Oke, prinsip sertifikasi itu dalam pertanian organik, pertanian organik itu harus berprinsip akan kesehatan ya, akan melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai kesatuan dan tak terpisahkan. Jadi ini nggak bisa ditawar-tawar. Jadi prinsipnya itu yang dijalankan oleh para pensertifikasi
kayak LSO itu dia itu adalah prinsipnya itu yang dilakukan itu tidak boleh sampai dia mengganggu kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi secara keseluruhan. Oke. Lalu prinsipnya lagi adalah prinsip ekologi ya, prinsip dalam pensertifikasian pertanian organik. Oke. Dia harus sesuai dengan ekologi ya, bagaimana di alam itu bekerjanya gitu. Siklus ekologinya seperti apa sih kehidupan itu. Lalu dia tidak hanya itu, dia harus memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Dia nggak boleh merusak alam ya, merusak alam. Siklus kehidupan di luar sana nggak boleh. Harus sesuai dengan ekologi, melindungi ekologi alam ya. Oke. Lalu prinsip keadilan, tidak hanya alam yang diperhatikan gitu dalam pertanian organik ini, tapi juga manusianya gitu. Jangan sampai kegiatan pensertifikasian atau kegiatan memproduksi pertanian organik ini ya, memproduksi suatu produk organik itu sampai melanggar hak-hak ajasi manusia gitu kan. Misalkan di sebuah perusahaan pertanian organik ternyata dia tidak memperhatikan kesejahteraan dari karyawannya. Itu berarti dia sudah melanggar prinsip ini, prinsip keadilan. Atau misalkan suatu lahan atau perusahaan pertanian organik ternyata dia tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaannya. Gitu. Yang harusnya mereka bisa diberdayakan ya, bisa dipekerjakan di perusahaan itu, tapi dibiarkan saja. Itu bisa melanggar dari prinsip keadilan ini gitu. Bagaimana Pak konsekuensinya? Misalkan contohnya si perusahaan itu ternyata tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya, bisa dianulir, sertifikasinya bisa dianulir. Karena ini apa ya? Misalkan gini ya, kita punya perusahaan pertanian organik, kita ingin mengekspornya katakan ke negara maju, katakan Jepang ya. Jepang kan sangat care ya, sangat aware dengan namanya HAM ya, hak asasi manusia misalnya seperti itu. Ketika dia tahu ternyata perusahaan ini menggaji karyawannya itu di bawah UMR katakanlah, sampai ada yang tidak digaji berbulan-bulan. Ketika si negara Jepang ini tahu ternyata di Indonesia perusahaan yang memproduksi makanan organik yang mereka makan di sana itu ternyata tidak layak gitu, tidak manusiawi, maka bisa saja mereka memutus kontrak gitu, tidak mau membeli lagi dari perusahaan kita gitu, di ban gitu. Jadi seperti itu dampaknya. Prinsip perlindungan ya, jadi dia harus sustainable ya. Jadi tidak hanya generasi sekarang, untuk kepentingan generasi sekarang, tapi juga dia untuk generasi berikutnya ya, baik manusia maupun lingkungan hidup. Jadi sustainable ya. Oke. Jadi inilah yang kira-kira kenapa sih sertifikasi pertanian organik itu penting, dan kenapa itu sangat bagus sekali ya untuk manusia, alam, dan masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Prinsip-prinsip yang seperti ini yang harus dijaga. Oke. Nah, tadi kita menyinggung-nyinggung tentang lembaga sertifikasi pertanian organik nih, atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi produk yang dihasilkan petani ataupun perusahaan gitu ya, atau grup petani gitu. Kalau kita mau minta pensertifikasiannya, kita minta ke LSO ini ya. Oke. Dia bisa dari pemerintah ya, atau dia bisa juga merupakan institusi swasta. Jadi ada dua itu sih. Nah, untuk pengaturannya itu bagaimana akreditasinya layak atau tidak dia sebagai LSO itu ada di SNI Sistem Pangan Organik ya, nomor 6729/2/2010. Itu diatur bagaimana pengakreditasiannya ya, oke. Nah, setidaknya tahun lalu saya menemukan ada beberapa perusahaan yang dia sudah terakreditasi oleh KAN sehingga mereka bisa layak atau menjadi LSO yang terpercaya ya. Sehingga si petani di Indonesia atau perusahaan pertanian di Indonesia ingin memproduksi produk organik, dia bisa
pergi ke perusahaan ini meminta jasa mereka untuk dilakukan kegiatan pensertifikasian ya. Ada PT Sukovindo, ada lembaga sertifikasi organik mau izinnya tuh, itu yang dalam kurung itu adalah izinnya ya, LSO nomor 001 IDN segala macam. Ada PD Persada, itu ada tulisan dibekukan ya, entah saya nggak tahu kenapa itu dibekukan ya. Jadi dia tidak beroperasi lagi ya untuk saat itu, nggak tahu kalau sekarang. Nah, ada banyak itu. Nah, ada juga itu yang poin nomor 4 itu ada Dinas Tanaman Pangan ya. Berarti itu dia pemerintah ya, badan pemerintah, dia kemudian minta diakreditasi oleh KAN agar dia bisa layak menjadi LSO. Lalu dia akhirnya mendapatkan izin dari KAN itu, sehingga nanti di si Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tersebut, dia bisa mensertifikasi dari konsumen ya, dari petani atau perusahaan perkebunan atau perusahaan pertanian gitu ya. Dipilih saja mana yang kira-kira mungkin paling memungkinkan, misalkan kalian ingin mensertifikasi ya, oke. Nah, ada juga dia lembaga internasional gitu. Banyak sekali. Di Amerika ada USDA gitu, USDA organik, ada NOP USA itu ya. Di Cina juga ada sendiri itu, di Jepang ada JAS, di Malaysia ada sendiri, Jerman juga ada apa Natureland. Banyak, ini perusahaan-perusahaan pensertifikasi LSO dari luar negeri ya. Oke, Pak, bagaimana misalkan saya ingin mensertifikasi tapi tidak ingin menggunakan LSO dari dalam negeri, Pak? Saya pengennya lebih keren, misalkan, padahal sama aja mungkin ya. Saya ingin menggunakan dari luar negeri misalkan, dengan alasan saya mau ekspor ke luar negeri, tapi negeri yang mau saya tuju itu dia maunya produk saya disertifikasi oleh LSO dari asing. Silakan saja, dengan catatan LSO luar negeri ini ada MOU dengan KAN Indonesia, sehingga mereka nanti diakui oleh negara kita, sehingga nanti produk-produk dari kita yang sudah disertifikasi oleh mereka bisa beredar di Indonesia ataupun keluar masuk dari Indonesia. Kira-kira seperti itu. Pastikan mereka terdaftar di Indonesia gitu ya. Ada MOU-nya dengan KAN di Indonesia. Paham ya? Oke. Initial step. Oke. Jadi dalam kegiatan pensertifikasian ini ya, tidaknya ada dua ya. Pertama, initial step atau tahapan-tahapan awal ya dalam sertifikasi, lalu keduanya itu ada kegiatan rutin atau yang biasanya kita ulang-ulang gitu ya. Apa sih maksudnya? Yuk kita lihat. Oke. Tahap permulaan sertifikasi maksudnya seperti ini. Kita misalnya baru memulai pertanian organik ya. Jadi kita baru tahu, istilahnya baru mulai mau mendaftar gitu ya. Sebelum kita menjalani serangkaian proses dari pensertifikasian, sebelum kita ke LSO, akan lebih baik misalkan kita melakukan berbagai hal ya. Misalkan pengidentifikasian pasar, kita cari tahu dulu. Misalkan kita punya lahan di Jember, kita mau produksi secara organik, kira-kira kita tuh mau jualnya kemana sih gitu. Misalkan saya ingin jual ke rumah sakit, Pak, ada banyak rumah sakit swasta dan mereka sangat welcome. Misalkan ada yang bisa mensuplai produk organik sehingga nanti bisa lebih aman untuk para pasien di rumah sakit mereka. Bisa seperti itu. Atau katakanlah ternyata banyak hotel di sekitar Jember yang mereka membutuhkan produk fresh organik gitu. Itu juga bisa. Atau di mana lagi? Di klinik ya, atau di restoran ya, restoran bintang 4 ke atas gitu ya. Mereka mungkin akan bisa menerima produk organik dan bisa membayar dengan harga yang pas atau harga yang layak gitu ya. Dicari dulu pasar ya, jangan sampai kita sudah memproduksinya, terus mensertifikasinya, tapi produk kita nggak tahu harus dijual di mana gitu ya. Lalu pembuatan sistem pencatatan atau pembukuan. Persiapkan pencatatan atau pembukuan yang baik ya. Karena apa? Kita harus menginventaris apa-apa yang sudah kita punya, input apa yang kita akan berikan ke lahan kita, terus bagaimana segala macam, misalkan pekerja kita segala macam. Pada dasarnya data-data yang seperti itu nantinya akan diminta oleh LSO untuk didata gitu.
Jadi buat pencatatan sebaik mungkin ya, pembukuan apa-apa saja yang mau kita beli, apa saja mau kita pakai dalam proses pensertifikasian kita. Lalu setelah itu kita juga bisa sambil-sambil lihat tuh sertifikasi atau certifier ya, maksudnya LSO yang kira-kira paling memungkinkan. Misalkan ternyata kita di Jember, LSO di Jember ternyata tidak ada, paling dekat itu mungkin ada di Malang ataupun di Surabaya ya. Apa saja, kalau memang ternyata jauh ya buat apa gitu. Kalau ada yang lebih dekat, lebih available, ya pilih aja yang available ya selama itu bagus gitu. Jadi sambil-sambil dilihat. Bisa juga dilihat harganya gitu kan, mana harga yang paling pas gitu, terus mana yang fitur-fitur pelayanannya paling, paket-paketnya gitu istilahnya yang paling sesuai dengan kantong kita atau kondisi kita gitu. Lalu kita juga mulai merencanakan yang namanya transisi lahan ya. Akan lebih baik lagi kalau kita mempersiapkan transisi lahan. Apa sih transisi lahan itu Pak? Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak harus berurutan, tapi juga bisa saling diacak gitu. Kita mau yang mana dahulu terserah gitu. Jadi tidak harus identifikasi pasar terlebih dahulu segala macam. Tapi yang jelas lakukan ini sebelum kegiatan pensertifikasian dimulai. Oke ya, paham ya? Oke. Pengidentifikasian pasar ya. Permintaan pasar bisa berbeda antara pasar satu dengan yang lain. Oke, bisa berubah-ubah. Trennya juga kita harus paham ya. Misalkan contoh sederhananya seperti ini ya. Misalkan untuk buah naga aja misalkan terkadang petani kira itu di awal mendekati tahun baru Cina harga akan naik karena permintaan meningkat, bisa saja dia harganya turun. Begitu juga dengan pertanian organik ya, bisa saja misalkan permintaannya itu atau harganya bisa naik turun gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar ya menentukan kira-kira kita enaknya nanam apa sih ya, pertanian organik apa sih yang kira-kira bakal harganya bagus gitu kan. Tapi biasanya hal seperti ini jarang terjadi di pertanian organik. Karena apa? Karena produser pertanian organik itu biasanya dia memproduksi sesuatu yang sebenarnya dia untuk mensuplai gitu ya. Jadi dia sudah ada pasarnya gitu. Misalkan dia sudah ada perjanjian dengan rumah sakit, misalkan oke Pak, saya terima ini, pokoknya sesuai kontrak katakanlah saya tunggu produknya, nanti Bapak harus mensuplai misalkan kubis organik ke rumah sakit saya harus sering gitu, harus continue gitu. Jadi ya kita nggak usah bingung menentukan pasarnya, menentukan kita mau nanam apa tahun ini, enggak. Jadi kita tahu karena kita spesialisasi untuk kubis organik dan ada yang beli terus gitu, yang kita punya kontrak penjualan sama dia gitu. Jadi kita nggak usah bingung gitu. Jadi ciptakan pasar kita, identifikasi pasar ya. Bisa dikenakan tambahan, oke. Mungkin dibahas di sesi lain, tapi kalau misal kalian bertanya tentang poin kedua silahkan saja kirim ke WA ya, akan saya jelaskan. Oke, pembuatan sistem pencatatan atau pembukuan. Nah, tadi kita menyinggung soal pembukuan, pendataan ya, istilahnya penginventarisan ya. Jadi dia tidak hanya sebagai untuk dilaporkan ke LSO, tapi juga misalkan untuk evaluasi ya. Kemarin itu apa aja sih yang salah segala macam, apakah pupuk yang saya berikan kurang bagus atau segala macam. Jadi seorang petani organik atau produsen organik yang baik itu memang dia seperti pelajar yang baik gitu ya. Dia harus punya pembukuan yang baik gitu ya. Segala detailnya itu harus ada, sebaiknya itu ada pencatatannya ya. Misalkan kemarin saya kayaknya pupuknya kurang steril deh, kayaknya penuh biji gulma atau segala macam. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata memang ini saya belinya dari tempat ini, dari perusahaan ini ternyata memang tidak baik. Jadi bisa jadi bahan evaluasi ya. Oke. Pembukuan juga mengatur segala rencana usaha organik, varietas apa yang akan ditanam, teknik budaya dan sebagainya. Termasuk di dalamnya itu ya, di pembukuannya itu bisa ada struktur pembelian ya, catatan stok di gudang dan peralatan. Ya, jadi intinya pembukuan
seorang petani ataupun produser organik gunanya untuk kegiatan pensertifikasian, untuk membantu kegiatan pensertifikasian di tahap awal, dan juga bisa untuk evaluasi ya, untuk bahan evaluasi misalkan ada kendala di budidaya sebelumnya gitu. Profesional ya, iya, konsep pertanian organik itu profesional ya. Oke, harus perlu pencatatan pembukuannya harus bagus. Oke. Ya, seperti kita bahas tadi, untuk membantu pengisian form dari agen pensertifikasi guna proses sertifikasi. Nah, formnya banyak, mungkin akan berbeda antar LSO 1 dengan LSO lainnya, tapi saya punya form yang dari IFOAM ya. Jadi IFOAM itu tidak hanya dia mengatur regulasi atau menyarankan bagaimana sih teknis pensertifikasiannya, tapi IFOAM juga terjun ke LSO-nya gitu. Jadi dia juga berperan sebagai LSO. Dia cabangnya banyak, bahkan di Indonesia sudah ada gitu kan. Jadi terserah mau pilih LSO dalam negeri ataupun IFOAM. Ya sebenarnya saya merekomendasikan IFOAM sih ya. Kok saya malah jadi sales? Sales IFOAM enggak. IFOAM ini jadi kayak panutan gitu, panutan LSO, khususnya LSO yang di luar pemerintah gitu ya. Di situ kalau kita lihat ada nama organisasinya ya, misalnya PT Fauji Tani Perkasa misalkan. Atau nama nomor 2 tuh dalam bahasa Inggris, negara tempat mendaftarnya misalkan di Indonesia, alamat posnya ya, ada emailnya, nomor HP-nya, kontak personnya di situ ya. Kira-kira seperti itu untuk awalnya ya, form untuk pendaftarannya ya. Application form, nanti ada tanda tangan segala macam. Nah, kira-kira seperti itu ya. Pilihlah LSO yang terpercaya. Tahap permulaan sertifikasi. Tarik nafas dalam-dalam. Kita sudah 40 menit ternyata. Capek ya. Semangat ya. Memilih perusahaan atau agen pensertifikasi ya. Ini ada beberapa tips ya. Pertama, yang jelas dia harus terakreditasi badan yang resmi ya. Kalau di Indonesia berarti dia harus terakreditasi oleh KAN ya. Lalu beda agen bisa berbeda biaya pensertifikasiannya. Seperti kayak kita milih SIM card ya. Paket-paketnya antar Telkomsel, sebut merek, ataupun dengan Indosat, sebut merek. Akan berbeda ya harganya, mungkin ya paketnya seperti apa ya. Begitu juga dengan LSO akan berbeda. Jadi pinter-pinter aja kita pilih mana yang pas ya. Kita survei. Segera hubungi agen. Proses pensertifikasian berlangsung lama sejak masa transisi sampai dengan panen start. Nah, jadi proses pensertifikasian ini pada dasarnya memakan waktu yang lama. Misalkan kamu daftar sekarang, itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan kalau standar Amerika ya, United States Department of Agriculture, itu tidaknya untuk proses pensertifikasian itu bisa berlangsung sampai 36 bulan ya, atau berapa itu? 3 tahun ya, 3 tahun. Kok bisa lama sih Pak? Kayak mana sih bisa kayak gitu? Nanti akan dibahas ya kenapa bisa selama itu. Memilih perusahaan atau agen pensertifikasi masih di poin itu. Biasanya ada biaya tambahan dan tambahan banyak form yang harus diisi pengaju sertifikasi bila mengganti agen sertifikasi. Nah, artinya apa sih? Misalkan kalian sudah pernah melakukan kegiatan pensertifikasian ya dengan perusahaan A misalkan ya. Lalu sudah selesai memproduksi, produk kalian sudah selesai ya. Dan tapi sayangnya masa berlaku sertifikasi kalian sudah mau habis gitu. Jadi sebelum habis itu akan lebih baik kalau kalian memperpanjang sertifikat kalian gitu. Nah, sebelum benar-benar habis perpanjang sertifikat itu, kalau kalian misalkan melanjutkan izin memperpanjang sertifikat kalian itu di perusahaan LSO yang sama, maka biasanya
akan dipermudah gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak form yang harus diisi ya. Istilahnya kita nggak usah ngulang dari awal lagi karena mereka sudah punya data dari produksi sebelumnya ya. Jadi ya tahapannya bisa lebih simple ya, lebih mudah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian mengganti dengan yang lain, mengganti dengan LSO yang lain, seperti kalian memulai proses dari awal lagi gitu kan. Jadi ribet lagi. Nah, selain itu juga bisa lebih hemat karena biasanya LSO itu untuk kalau berlangganan ya, nanti ada potongan harganya gitu kan. Jadi ya harga persahabatan ya, harga pelanggan tuh beda dengan yang misalkan baru mulai gitu kan. Jadi kalau sudah suka sama LSO, sudah pas gitu ya, selain akan mempermudah proses perpanjangannya, itu juga bisa menghemat biaya untuk perpanjangan sertifikasinya. Pilih paket yang tepat ya, bisa saja seperti ini. Jadi bisa saja di suatu LSO ternyata dia juga ada fitur dia menambahkan misalkan apa ya, kalau di Indonesia itu ada yang namanya sertifikasi halal ya. Dia bisa juga membantu untuk pensertifikasian, menambah fitur di dalam pensertifikasian itu dengan misalkan fitur-fitur yang kita request gitu. Misalkan ada menyatakan di pensertifikasian yang dari LSO itu menyatakan kalau selama memproduksi produk organiknya itu tidak ada misalkan karyawan yang atau manusia atau hak asasi manusia yang dilanggar, mungkin seperti itu ya, atau tidak ada kesejahteraan hewan yang terganggu gitu ya, atau tidak ada bahan yang haram gitu, bisa ada sertifikasi halal yang di situ. Jadi ada plus-plusnya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dipilih paketnya ya. Nah, gimana sih Pak biayanya? Kalau di Amerika Serikat ya, rata-rata biaya sertifikasi itu bisa $600 sampai $1.100 per tahun ya. Oke. Berarti berapa itu? 6 juta lebih ya, sampai di lebih dari 11 juta rupiah. Ini pun itu sudah disubsidi sama pemerintahnya. Kalau di Amerika itu disubsidi ya, bahkan bisa sangat banyak. Nah, masalahnya berapa kalau di Indonesia? Ada yang tahu? Saya buka artikel dari PT Sukovindo, katanya itu bisa berkisar dari 10 juta sampai 40 juta ya. Tapi harga tersebut bisa bervariasi tergantung dari varietas atau komoditi apa yang akan disertifikasi dan berapa lama sertifikatnya itu bisa bertahan gitu. Bisa berapa lama bisa berlaku gitu ya. Akan berbeda, harganya berbeda-beda ya. Tapi misalkan kalian ada terkendala dana seperti ini, kalian juga bisa mendaftar sebagai grup gitu. Jadi beberapa petani menggabung jadi satu lahan gitu ya, atas nama grup apa, itu bisa mendaftar sebagai grup. Jadi bukan individual, sehingga nanti biayanya tidak terlalu berat gitu. Tergantung luasan lahannya juga ya. Transisi lahan. Nah, sekarang kita bahas transisi lahan ya. Jadi, misalkan seperti ini ya. Saya punya lahan yang lahan sawah lah, katakan lahan sawah. Sebelumnya, musim tanam sebelumnya saya menanam padinya itu secara konvensional. Jadi artinya apa? Di situ pasti banyak sekali ya residu dari pestisida kimia sintetis ya, ataupun pupuk sintetis di situ ya. Jadi artinya lahan itu ya jauh dari kata layak untuk pertanian organik ya. Jadi kita harus merestore ya, atau mengembalikan kondisi organik si tanahnya itu. Artinya kita harus menghilangkan residu-residu berbahaya tersebut dari lahan kita. Nah, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar kan untuk bisa memulihkan kemurnian si lahan tadi ya. Nggak mungkin sebulan atau 2 bulan, tapi bisa aja bertahun-tahun, puluhan bulan sampai bertahun-tahun. Nah, waktu yang lama ini disebutnya waktu transisi ya. Jadi waktu transisi adalah waktu dalam pensertifikasi pertanian organik di mana lahan yang digunakan itu
harus terbebas dari bahan atau substansi terlarang untuk jangka waktu tertentu. Tadi kalian ingat nggak di waktu transisi itu bisa kegiatan persertifikasian itu bisa berlangsung 36 bulan. 36 bulan itu sebenarnya di luar dari kayak kegiatan pencatatan, pengajuan segala macam, yang lebih banyak itu dari 36 bulan itu komposisinya adalah di transisi ini, waktu transisi ini gitu. Standar di Amerika 36 bulan, bagaimana di Indonesia? Waktunya tergantung, bervariasi ya. Bisa tergantung dari komoditinya apa. Terus dia komoditi. Ya setidaknya komoditi ya. Seingat saya untuk padi itu lebih cepat daripada ini, lebih cepat dari 36 bulan. Mungkin 12 bulan sekitar itu ya. Jadi bisa tergantung dari komoditi yang akan disertifikasi ya, lama waktunya dan kondisi lahannya seperti apa gitu. Nah misalkan Pak, lahan sebelumnya itu sudah ada, memang pada dasarnya memang nggak pernah ada kayak apa ya, perlakuan yang di luar organik, artinya lahan itu masih alami gitu kan, memang lahan katakanlah lahan adat gitu, jadi nggak mungkin disemprot segala macam. Nah, apa perlu Pak dilakukan waktu transisi lagi? Nah, untuk lahan-lahan khusus seperti ini ya, itu bisa dapat perlakuan khusus, artinya bisa mendapatkan namanya fast track ya, atau jalur cepat ya, atau jalur khusus. Nah, misalkan regulasi itu seperti ini nih. Jadi nanti ada pernyataan dari tokoh-tokoh setempat di sekitar lahan itu, entah kepala suku, kepala adat, atau camat, lurah, atau pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan atau dia berani bersaksi kalau lahan itu memang lahan yang masih alami, natural, bebas dari residu-residu kimia sintetis gitu. Nah, untuk lahan-lahan seperti ini tidak perlu mendapatkan waktu transisi yang lama, tapi dia mendapatkan fast track ya, atau jalur cepat. Jadi bisa langsung bisa lebih cepat untuk bisa ditanami tanaman ya, guna memproduksi pertanian organik ini. Kira-kira seperti itu fast track ya. Nah, ini gambar ya, gambar yang mengilustrasikan transisi lahan gitu ya, dalam kegiatan awal pensertifikasiannya. Oke. Jadi lihat itu di bagian kiri bawah itu ya, ada start di situ ya. Artinya mulai ya. Yang ada 0, 12, 24, 36 itu artinya bulan ya. 12 itu 12 bulan, 24 24 bulan. 36 bulan ya. Nah, dari awal gitu, awal waktu transisi artinya lahan itu mulai dibebaskan dari kegiatan apapun yang bersifat konvensional ya, pertanian konvensional yang berbahaya, yang menggunakan residu-residu, yang nanti ada residu-residu itu katakan dari nol, itu di stop, tidak boleh ada kayak pupuk kimia sintesis, tidak boleh ada pestisida sintetis di situ ya. Mulai di situ dikosongkan sampai akhirnya 12 bulan, berlanjut ke 24 bulan ya. Itu masih masa transisi, dibiarkan saja lahannya itu ya. Nanti 3 sampai 6 bulan sebelum waktu transisi lahannya itu berakhir gitu. Bisa lebih cepat atau lebih lambat dari itu. Oke, baru kita mulai bisa menanam produk organik kita yang pertama gitu. Katakanlah 3 atau 6 bulan, misalkan kegiatan transisi lahannya itu berlangsung 24 bulan. Sama LSO-nya dibilang seperti ini, Pak, sebentar lagi transisi lahan Bapak akan masuk ke 24 bulan ya, 24 bulan pertama. Nah, mumpung masih ada 3 bulan Pak sebelum 24 bulannya itu terpenuhi, Bapak bisa sudah bisa menanam lahan itu dengan produk yang Bapak inginkan. Misalkan cabai. Nah, waktu yang diberikan LSO itu, kemudahan dari LSO itu ya, dikasih nggak apa-apa Pak, walaupun belum 24 bulan, katakanlah 21 bulan itu kita sudah bisa menanam cabai yang kita mau tanam itu secara organik. Silakan. Nantinya ketika
waktu transisi lahan itu sudah mulai selesai, disitulah kita mulai itu panen perdana produk organik kita. Di situ ada di bulatan yang kedua bagian kanan itu first organic harvest, kira-kira seperti itu. Jadi menanamnya itu tidak harus ketika waktu transisinya itu selesai 100%. Ada kalanya mendekati 100% dari waktu transisi itu selesai, kita petani itu sudah bisa mulai menanam produk organiknya. Kira-kira seperti itu ya. Di situ sebelum start itu bagian poin atas itu ada jarumnya, ada tulisan identifikasi pasar ya, identify markets, lalu select certification agency, lalu set up a record keeping system. Jadi di situ memang sebelum dilakukan transisi lahan akan lebih baik ya kalau kita tuh melakukan identifikasi pasar, lalu kita mulai mencari memilih-milih LSO yang cocok atau agensi yang cocok ya. Lalu kita mulai membuat pembukuan yang baik di situ, record keeping system ya. Nah, tadi kan waktu transisi itu kan pada dasarnya lahan itu dibiarkan kosong aja ya, nggak dilakukan apa, biarkan saja gulma tumbuh alami segala macam ya, baru bisa menanam itu mendekati waktu transisi itu mulai selesai. Nah, kapan sih Pak kegiatan sertifikasi yang tahap berikutnya itu mulai dilakukan? Misalkan inspeksinya segala macam itu seperti apa? Itu mulai dilakukan setelah masa transisi itu udah selesai. Kalau kita lihat itu di bulatan bawah paling kedua yang bagian kanan yang first organic harvest itu ada jarum yang ke atas tiang itu ya. Di situ ada submit renewal, artinya kita bisa memperpanjang di situ ya, submit renewal. Kalau misalkan memperpanjang, lalu ada inspeksi di situ. Oke, kira-kira paham ya? Kalau nggak paham, silakan WA saya. Transisi lahan, oke. Untuk mendapat sertifikasi organik, lahan yang digunakan harus terbebas dari bahan atau substansi terlarang. Jadi tidak ada toleransi ya, semua yang dilarang harus dihindari gitu. Oke. Ini yang tadi ya. Oke, dalam pertanian organik ini, misalkan gini ya. Tadi kan kita singgung di mendekati akhir waktu transisi di pertanian, di sertifikasi pertanian organik itu kan katanya kita boleh menanam produk organik kita ya. Bahkan yang bukan untuk kita produksi sebagai organik pun sebenarnya boleh. Misalkan daripada lahan itu eman ya. Toh kata si LSO-nya juga boleh ditanami, yang penting dia nggak boleh pakai yang dilarang dalam pertanian organik. Bukan berarti si tanamannya itu terbebas, alias kita suka-suka menanamnya di situ. Ada jenis yang dilarang untuk ditanam di lahan pertanian organik mendekati waktu habis di waktu transisi ataupun dalam kegiatan yang sesungguhnya dalam pertanian organik. Itu adalah tidak boleh ditanam dengan tanaman GMO atau tanaman hasil rekayasa genetika ya. Itu dilarang sama sekali, tidak boleh. Ini tabu dalam pertanian organik. Jadi penggunaan GMO itu dilarang. Bahkan di peraturan pemerintahan di Indonesia itu pun dilarang gitu. Di seluruh dunia tidak boleh menanam produk GMO untuk pertanian organik. Bahkan ya dalam pertanian organik ini benihnya pun harus benih yang untuk pertanian organik. Artinya dia nggak ada seed treatment di situ. Terus ketika diproduksi dia tidak menggunakan pestisida sintesis, dia tidak menggunakan pupuk-pupuk sintesis kayak urea, NPK segala macam gitu. Jadi jadi benih yang dipakai untuk pertanian organik ini pun harus benih organik gitu, bukan benih sembarangan. Misalkan kamu ingin memproduksi pertanian organik, tapi kamu pakai benih-benih yang beredar di pasaran itu yang notabene kebanyakan gitu itu adalah sudah pakai seed treatment. Terus selama produksi benihnya itu dia ternyata ya pasti menggunakan yang namanya apa ya? Pupuk ataupun pestisida yang sintesis ya. Karena ya dalam produksi benih kan harus 100% benih bersih dari penyakit benih gitu. Jadi seperti itu. Gunakan benih yang benar-benar organik dan dilarang menggunakan yang GMO ya. Oke.
Bagaimana Pak mendapatkan benih yang organik? Ada. Kita memang jarang mendengarnya ya, tapi ada suppliernya, ada produsen yang memproduksi benih organik tersebut. Ada tata caranya bagaimana sehingga benih itu bisa dikatakan sebagai benih yang organik. Oke? Kalau ada pertanyaan atau info lebih lanjut silakan WA saya. Nah, ada lagi seperti ini dalam transisi lahan atau ketika memproduksi ya. Pak, bagaimana misalkan saya kan bisa membuat katakanlah pupuk organik Pak ya di rumah sendiri. Dari saya pernah buka website ataupun pernah belajar dulu Pak ya. Bagaimana Pak, apakah bisa gitu digunakan? Gak cuma pupuk, apakah misalkan biopestisida atau kayak trap segala macam, apakah saya boleh Pak menggunakannya dalam kegiatan pertanian organik saya? Nanti dulu, belum tentu ya. Jadi gini, pastikan segala input dalam pertanian organik kita itu semua dilaporkan ke LSO. Belum tentu kata kita atau kata masyarakat itu boleh digunakan dalam pertanian organik. Itu belum tentu kata LSO itu layak digunakan dalam pertanian organik. Misalkan ternyata seperti ini ya, saya ingin menggunakan hormon untuk trap barrier system gitu, atau hormon untuk trap serangga gitu ya, kayak pemancing gitu ya, hormon pemancing serangga yang ditaruh di botol terus disebar di lahan. Itu beberapa LSO ada yang menyatakan kalau penggunaan hormon untuk trap itu bahkan ada yang dilarang gitu. Alasannya apa? Dia mungkin tidak memberi residu ke tanamannya atau meracuni si tanah, tapi secara ekologi dia merusak. Coba bayangkan serangga-serangga itu dipancing ke dalam trap itu, kemudian mereka mati kan perlahan di situ kan. Bisa saja dampaknya tidak sekedar membunuh serangga yang ada di lahan kalian, tapi bisa saja dia ternyata memicu kepunahan dari spesies yang kalian tangkap itu. Mungkin tidak hanya kalian yang menggunakan trap ini. Seandainya banyak petani yang menggunakan ini, bagaimana? Bisa saja dampak ke ekologinya, ke ekosistemnya itu tidak baik. Jadi apapun yang kalian pakai tidak berarti misalkan ini Pak organik, saya produksi secara organik atau itu. Semua laporkan untuk amannya, semua laporkan ke LSO. Kalau kata mereka yes, baru kalian pakai apapun itu. Oke, pahami seperti itu ya. Semua input dilaporkan ke LSO. Jangan nakal. Tadi. Oke. Rencana sistem organik perlu dilampirkan 3-6 bulan sebelum waktu transisi berakhir. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti. Ya, ada petugasnya mengecek ya intinya ya. Oke. LSO akan meninjau RSO. Oke, rencana sistem organik. Oke, jadi segala rencana kita itu apa yang mau kita tanam segala macam di pembukuan segala macam itu kita sebutnya rencana sistem organik ya. Jadi pengajuannya itu harus berisi apa aja sih rancangannya itu ya. Kita mau menggunakan input aja apa saja gitu kan. Berapa tenaga kerjanya, luasan lahannya, sejarah lahan seperti apa, itu disebutnya rencana sistem organik ya, dan itu akan dipantau sama si LSO-nya ya, dicek. Nah itulah gunanya pembukuan yang kita buat sebelum kita memulai transisi lahan gitu ya. Bila ada misalkan dalam RSO-nya itu ya, rencana pertanian organik kita itu ternyata ada yang tidak sesuai dengan LSO ya, bisa jadi LSO ini ngasih teguran, misalkan masih bisa diperbaiki ya, atau lebih parahnya lagi bisa dianulir, jadi aplikasi kita itu digagalin, di cancel gitu ya, ditolak gitu ya. Jadi kita sebelum mengajukan RSO-nya itu juga harus hati-hati juga ya, kita harus detail gitu.
Setiap kali ada perubahan dalam teknis budidaya dan input ke lahan yang berbeda dari SO harus dilaporkan. Iya, misalkan kalian dalam proses memproduksi pertanian organiknya dan sudah mengajukan aplikasi, terus pensertifikasiannya juga sambil berjalan ya, inspeksinya juga lagi sedang berjalan. Apapun itu harus dilaporkan. Misalkan di rancangan sistem organik kalian yang kalian ajukan ke LSO itu sebelumnya kalian katakanlah menggunakan pupuk kotoran ayam misalkan, dan itu sama LSO-nya diperbolehkan. Tiba-tiba ketika dalam budidaya pupuk kotoran ayam ini ternyata suplainya habis, kalian harus menggantinya dengan katakanlah pupuk kotoran kambing gitu ya. Bukan semerta-merta biarin aja toh ini organik segala macam, lalu kalian nggak melaporkan itu ke LSO-nya. Artinya kalian harus melaporkan gitu. LSO berhak tahu setiap ada perubahan apapun, terutama dari input-input itu ya, yang kalian lakukan di lahan itu mereka berhak tahu gitu kan. Bisa jadi misalkan seperti ini ya, oke, kotoran ayam yang kalian gunakan ternyata bebas dari residu ya, ternyata ayamnya juga diberi pakan organik gitu ya, bebas dari pestisida segala macam, makanya si LSO-nya tuh mengiyakan kalian nggak apa-apa pakai pupuk ayam yang ini gitu, misalkan dari sumber ini. Ternyata si kambingnya itu pengganti si ayamnya, tapi kotorannya ternyata tidak seorganik si ayam gitu. Bisa jadi si kambingnya itu ternyata pakan ternaknya itu ternyata banyak residu pestisidanya. Artinya apa? Nanti misalkan seperti ini ya dia. Jadi yang tadinya tanaman kalian itu selama dikasih pupuk kandang ayam itu dia ternyata bebas dari residu kimia, gara-gara kalian kasih ganti dengan si pupuk kandang kambing tadi, jadinya pupuk yang ada residu kimia dari si pakan ternak tadi akhirnya masuk ke tanaman kalian. Lalu dia masuk ke dalam buah ataupun biji yang kalian produksi. Setelah itu kalian kemas, gara-gara kalian tidak melaporkan, sudah dikemas, sudah dilabelin segala macam, lalu katakanlah kalian mau ekspor ke Amerika. Sampai di Amerika ternyata di sana dilakukan sampling. Ternyata di sampling ternyata buah atau produk organik yang kalian produksi itu ternyata mengandung residu kimia. Yang residu kimia itu mungkin nantinya kalau dirunut itu berasal dari si kotoran si kambing tadi gitu. Jadi fatalnya seperti itu. Jadi seperti pesan saya tadi, pastikan setiap ada perubahan dalam rencana sistem organik kalian itu dilaporkan ke LSO agar mereka bisa menginspeksi, menguji apakah itu layak untuk diterapkan gitu. Jadi paham ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, nanti ada petugas inspektornya dari LSO-nya itu ya, dia mengawasi dari awal sampai akhir mensertifikasian itu ya. Dia tidak hanya lahan dan tanamannya, bahkan dia kayak gudang, pergudangannya dia diamati, peralatannya juga diamati. Misalkan di traktornya dilihat apakah bersih atau tidak, apakah dia terbebas dari sisa-sisa bagian tumbuhan atau biji-biji dari produksi sebelumnya yang secara konvensional segala macam seperti itu. Jadi semua akan dicek sama dia. Misalkan airnya, apakah airnya itu adalah air yang bebas dari klorin gitu. Apakah di air sumur, misalkan air yang bebas dari klorin itu maksudnya apa ya? Kalian pernah dengar air pump ya? Air pump itu kan ada apa ya? Ada klorinnya. Klorin itu ditambahkan untuk membersihkan si air itu dari kontaminasi dari bakteri ya. Jadi bakteri kalau kena klorin itu mati ya. Nah, klorin ini beberapa LSO bahkan hampir semua ya itu melarang penggunaan air yang mengandung klorin. Kalaupun ada juga yang membolehkan pada ambang batas tertentu gitu kan. Misalkan bahayanya kok gimana sih Pak sampai dilarang? Iya, klorin ini oke lah, mungkin membersihkan bakteri dari yang ada di air ya. Tapi apakah kamu yakin air yang tertumpah di tanah dari air yang berklorin itu nantinya si klorinnya tidak membunuh dari mikroorganisme yang ada di tanah kalian? Nah, jadi kaitannya seperti itu. Mr. Crab.
Oke, inspektor akan menghubungi unit usaha apabila terdapat data yang lupa diinput pada saat infeksi di pemeriksaan sebelumnya. Iyalah, apalagi zaman sekarang ya canggih, ada WA, ada Facebook, segala macam ya. LSO akan mengirim email pemberitahuan ke unit usaha apabila dinyatakan lulus ya. Oke, nanti dikasih email, dikirimi surat ya, misalkan si produsennya tuh lulus sertifikasi atau tidak ya. Oke. Dan mencantumkan komoditi apa yang dapat dipasarkan sebagai komoditi pertanian organik. Misalkan dalam pensertifikasiannya kita mensertifikasi cabai ya, cabai varietas apa, maka ya harus sesuai di produknya itu. Sertifikasinya itu ada tertera dia produknya berupa apa gitu. Jadi ya nggak bisa diakalin nyeleneh gitu ya, diganti dengan varietas lain, itu nggak bisa, nggak boleh. Ya. Fast track tadi kita bahas tentang fast track ya, oke. Mr. Crab lagi. Wow. Oke, apa kata dia? Oke. Setiap memulai produksi organik, oke, harus dilakukan sertifikasi ulang. Artinya perpanjangan ya. Misalkan kita sudah selesai, katakanlah sertifikatnya itu berlangsung atau berlaku selama 3 tahun. Nah, 3 tahun mau habis kita perpanjang lagi. Nah, ketika memperpanjang itu ada biaya, kita harus bayar biaya lagi. Nah, biasanya kalau perpanjangan, khususnya lagi kalau memperpanjangnya dengan LSO yang kita berlangganan, itu nanti seperti yang kita bahas tadi, dia ada potongan harganya dan kemudahan-kemudahannya. Gitu. Di Amerika Serikat, United States Department of Agriculture itu mensubsidi petani itu sampai 75%. Nggak heran ya, kalau tadi 600 US dollar sampai 700 sampai 1100 ya, 6 jutaan sampai belasan juta. Kok di Indonesia bisa puluhan juta ya, 10 juta sampai 40 juta. Ya wajar karena mereka disubsidi yang pemerintahnya. Bagaimana di Indonesia? Saya belum ada informasi. Lumayan tuh 750 US dollar per petani ya. Oke. Sekali sertifikasi, oke. Oke. Kita masuk ke bahan yang diizinkan dan terlarang ya. Allow and prohibit substance in organic farming, oke. Bahan terlarang dan diizinkan dalam suatu negara bisa berbeda statusnya. Oke. Apa ya contohnya ya? Oke. Oh ya, dulu saya pernah dengar namanya taurin. Taurin itu kayak bahan kimia di dalam minuman energi. Jadi pada saat itu ada yang namanya produk dari luar negeri yang mengandung taurin itu, dia masih boleh beredar di Indonesia. Ternyata minuman energi mengandung taurin. Pada saat bersamaan di belahan dunia lain kayak di Amerika ataupun di Uni Eropa itu taurin penggunaannya udah dilarang. Itu contohnya kalau dalam produk pangan ya ada yang seperti itu. Di beda negara terkadang bahan kimia tertentu atau substansi tertentu itu bisa saja statusnya berbeda. Yang di satu negara dilarang belum tentu di negara lainnya gitu. Nah, karena masalah seperti itu, akhirnya itu ya WTO ya didorong oleh FAO, akhirnya ingin antar negara satu dengan negara lain itu ada keseragaman, ada persamaan visi atau MOU ya, untuk menyamakan persepsi dalam bahan terlarang atau yang diizinkan. Ada kisah menarik ya di salah satu negara bagian di Amerika tuh ada yang melegalkan ganja ya. Tapi di negara lainnya mungkin melarang atau mengilegalkan itu gitu. Atau kayak katanya di Belanda ganja itu legal, tapi di Indonesia ilegal ya. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ada penyeragaman atau kesepakatan ya antar negara-negara produsen di dunia itu agar mereka bisa menjalin perdagangan pertanian organik itu lebih sinkron gitu kan. Tidak lucu kalau kita memproduksi, kata Indonesia memproduksi pertanian organik, kata kita bagus segala macam, ternyata dijual di Jepang ternyata nggak bisa karena menurut mereka standar di Indonesia tidak sesuai dengan standar organik di Jepang gitu. Jadi bagaimana kalau terjadi gitu kan jadinya tidak enak, kita tidak bisa menjual produk kita di Jepang. Misalkan seperti itu.
Jadi harus ada kesepakatan antar negara yang melakukan perdagangan pertanian organik ini. Nah, itu kaitannya dengan pensertifikasian. Jadi misalkan kalian nanti suatu saat bekerja di perusahaan pertanian yang mungkin ekspor impor di produk organik, pastikan negara tujuan kalian itu seperti apa sih, standar organik mereka tuh seperti apa, substansinya tuh apakah dilarang atau tidaknya, kalian harus cari tahu itu. Jangan sampai kalian memproduksi sesuatu PD gitu, percaya diri kalau itu udah bagus ternyata tidak bisa masuk ke pasar sana gitu, pasar di luar negeri sana. Paham ya seperti itu ya. Nah, perbandingannya seperti ini. Kalau di Amerika itu dia ada SNI-nya tuh namanya NOP ya, National Organic Program. Dia SNI untuk pertanian organik ya. Dia dibawahi sama USDA ya, Departemen Pertanian Amerika. Nah, kalau kita itu SNI ya, pertanian organik itu SNI, tapi di bawahnya di regulasi sama KAN ya. Walaupun pelaksanaannya nanti di bawahnya itu oleh LSO, tapi kan. Jadi NOP setara dengan SNI, USDA di situ berperan layaknya kan di Indonesia. Nah, antar keduanya itu akan bisa berbeda ya. Jadi bisa berbeda pengertian bahan yang diizinkan atau dilarang gitu, substansinya bisa berbeda gitu. Nah, suatu bahan atau substansi itu bisa menjadi terlarang itu tidak hanya ketika dia berbahaya bagi kesehatan manusia ataupun lingkungan, tapi bisa jadi dia karena pembuatannya ya. Itu poin nomor 2, proses pembuatannya atau limbah dari pembuatannya menghasilkan bahan berbahaya. Sebagai contohnya plastik ya, misalkan seperti ini. Kamu bisa memproduksi pertanian organik tanpa kita bebas dari pestisida sintesis, kita tidak menggunakan pupuk sintetis, tapi kalian katakanlah menggunakan mulsa plastik ya. Beberapa LSO melarang penggunaan mulsa plastik dalam memproduksi pertanian organik. Bukan berarti si plastik tadi nanti bakal dibuang, katakanlah dibuang ke lahan ya, kemudian meracuni tanah. Bukan serta-merta seperti itu. Tapi yang dianggap mereka itu karena proses pembuatan si mulsa plastik ini pada dasarnya menghasilkan bahan berbahaya. Dia menghasilkan gas buang gitu ya, gas karbon ke atmosfer gitu. Mungkin sama si perusahaan itu plastiknya dibuang, didaur ulang atau dibuang ke tempat yang seharusnya. Tapi dalam proses pembuatannya itu yang menyebabkan si plastik mulsa itu dilarang. Misalkan kasusnya seperti itu. Atau dianggap tidak bermanfaat atau tidak cocok untuk dengan sistem pertanian organik. Jadi sesuatu yang mubazir dalam pertanian organik pun bisa dilarang. Bukan karena dia berbahaya bagi kesehatan manusia ataupun lingkungan, atau dia menghasilkan residu, tapi dia bersifat nggak ada gunanya gitu, mubazir, itu dilarang. Misalkan apa ya? Saya belum nemu contoh yang pas atau lupa mungkin namanya. Tapi kira-kira seperti itu, sesuatu yang tidak penting dan ya bisa tidak diperlukan gitu ya, itu bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Alasannya membuang sumber daya alam ya, jadi menyia-nyiakan biomasa ya atau sumber daya alam gitu, kan mubazir ya. Islami sekali. Apa saja bahan terlarang dan yang diizinkan sesuai SNI yang diatur di negara kita, kalian bisa merujuk ke sistem pangan organik ini ya, oke. Bisa di googling kok banyak, oke. Di situ digunakan untuk apa dalam pertanian konvensional, oke. Mengapa di dalam penggunaannya, di situ juga dibahas ya, oke. Nah, kita masuk ke pelabelan produk. Pak Jokowi. Oke. Pelabelan. Oke, pelabelan produk organik ya. Oke. Tadi kan anggap saja kita sudah selesai ya. Kita sudah mengajukan, lalu kita melakukan transisi lahan, lalu inspektornya datang melakukan pengawasan sampai akhirnya kita berhasil dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat organik. Lalu tahapan berikutnya apa? Kita untuk menjualnya, produknya itu harus dipasangi label ya, pelabelan ya. Pelabelan kira-kira secara umum seperti apa?
Jadi kata Pak Jokowi, enggak ya, kata pemerintah ya, oke. Produk organik dan olahan organik yang legal, yang sah itu wajib dipasangi label organik yang ditetapkan pemerintah. Tuh, pasang label yang ditetapkan sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah, oke. Apalagi Pak D, oke, wajib mencantumkan kata organik, oke. Nggak bisa saya aksen Jawa ya, oke, maaf. Jadi ada tulisan organiknya ya, oke. Untuk bagaimana desainnya segala macam itu nanti akan diatur di peraturannya itu ya, oke. Dan juga presentasinya ya, oke, presentasinya khususnya itu untuk produk olahan pangan ya, misalkan kayak makanan kemasan gitu ya, oke. Saya pernah melihat ada suatu produk ya, itu produk itu dia menyatakan dia produk organik tapi tidak 100%. Dia tertera di kemasan itu minuman dingin, minuman ringan ya. Dia menyatakan kalau dia hanya organik 80% gitu. Jadi dia tidak 100%, dia jujur ya. Katakanlah seperti ini. Ada minuman jus jeruk dalam kemasan. Jus jeruknya itu diproduksi secara organik. Tapi kan dalam kemasan itu tidak sepenuhnya jus jeruk kan yang dikemas ya. Pasti kan dimasukin juga bahan tambahan kayak pemanis, pewarna, ataupun pengawet walaupun itu alami ya. Nah, substansi-substansi di luar produk organiknya ini ketika ditambahkan akan menurunkan presentasi dari kandungan organik di produk olahan itu gitu. Jadinya dia tidak mungkin 100%. Jadi untuk produk olahan yang seperti ini yang menggunakan produk organik sekalipun sebagai bahan utamanya, ketika dia sudah ada penambahan mineral atau apapun itu ya, dia akan berkurang. Jadi wajib mencantumkan berapa persentase organiknya gitu. Kalau dalam di Indonesia itu sekurang-kurangnya itu 95%. Kalau dia 95% organik itu dia baru berhak disertifikasi organik. Kurang dari itu dia tidak layak disebut sebagai produk olahan organik gitu. Paham ya? Nah, itu sebagaimana tertera di itu ya, di SNI kita ya, itu ada poinnya itu. Yang poin nomor B, klaim untuk produk olahan organik bla 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 sekurang-kurangnya 95%. Jadi semua tertera ya, udah tercantum di peraturan pemerintahan kita ya. Oke, jadi patuhi saja. Oke, segala produk organik atau yang olahan organik yang beredar itu diawasi oleh OPPO ya, dan tadi Badan Pengawas yang peredaran produk organiknya ya, oke. Semua diawasi ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan menjual produk organik. Terus kita walaupun kita nanamnya oke lah, kita yakin itu organik menurut kita. Terus kita jual sebagai organik. Ditambah lagi ada tulisan di situ, misalkan pisang organik segala macam. Kita mencantumkan itu, no itu berbahaya, itu nggak boleh, itu melanggar hukum ya. Oke. Segala pelanggaran dapat berakibat pencabutan izin. Iya, jangankan produk organik ya, yang istilahnya konsumen mau bayar mahal untuk bisa membelinya gitu ya. Jadi dia pengennya benar-benar terjamin. Produk makanan rumah tangga kayak gorengan, keripik pun harus ada izinnya, betul nggak? Ada izin produk rumah tangga seperti itu ya. Jadi apalagi yang kaitannya dengan produk mahal seperti produk organik ini. Harus benar-benar sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Oke. Hei, Bang Napi lagi. Oke. Apa kata Bang Napi? Kalau masih ada yang nakal bagaimana? Ayo, enaknya diapain? Oke. Kalau ada yang masih melanggar-langgar ini enaknya diapain? Oke. Bu Susi, oke, tenggelamkan. Oke. Jadi jangan bermain-main ya dengan namanya regulasi ya. Kita harus patuhi ya sebagai warga negara yang baik. Oke. Kalian bisa baca rujukan perundang-undangannya ya di SNI kita ya. Sistem Pertanian Organik, ada link downloadnya atau nanti saya share ya. Oke. Lalu kalian juga kalau mau compare bagaimana mengcompare SNI tentang organik dengan si tadi NOP-nya si USDA, kalian silakan aja baca, googling, banyak kok sumbernya bisa dicari, ketikkan saja keywordnya.
Oke, ini referensinya. Oke, silakan dibaca, banyak sekali mengenai hal ini. Oke, terima kasih. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.